Saudari-saudaraku yang terkasih, dalam sabda Tuhan hari ini, Yesus mengutus ke-70 murid-Nya. Mereka diutus berdua-dua, tidak sendiri-sendiri. Kita membutuhkan karunia dan pengalaman satu sama lain jika pekerjaan Tuhan ingin dilakukan di dunia sekarang ini. Kita semua punya sesuatu yang unik untuk disumbang. Saudari-saudaraku yang terkasih, berjumpa kembali bersama saya Inspirasiku di Antara. Renungan harian Kamis 26 Januari. Hari ini kita bersama-sama seluruh gereja Katolik memperingati Santo Timotius dan Titus, seorang uskup. Semoga kita bersama keluarga, komunitas kita selalu dalam keadaan baik, sehat, dan tetap bersemangat. Marilah kita mengawali renungan kita hari ini dengan tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Kasih, Santo Timotius dan Titus telah Engkau limpahi semangat merasul yang tangguh. Semoga berkat doa dan teladan mereka berdua, kami mampu hidup benar dan saleh di dunia ini. Dengan pengantaraan Yesus Kristus Putramu Tuhan kami, yang bersama dengan Dikau dalam persatuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa Allah sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Inspirasi kita hari ini dari Injil Suci menurut Lukas bab 10 ayat 1 sampai 9. Marilah kita siapkan kitab suci kita masing-masing. Kita akan membaca bersama-sama lalu merenungkannya. Pada suatu hari, Tuhan menunjuk 70 murid, lalu mengutus mereka berdua-dua mendahulinya ke setiap kota dan tempat yang hendak dikunjunginya. Katanya kepada mereka, "Tuaian memang banyak, tetapi sedikitlah pekerjanya. Karena itu, mintalah pada Tuan yang empunya tuaian, supaya ia mengirimkan pekerja-pekerja untuk tuaian itu. Pergilah, camkanlah. Aku mengutus kamu seperti anak domba ke tengah-tengah serigala. Janganlah membawa pundi-pundi atau bekal atau kasut, dan janganlah memberikan salam kepada siapapun selama dalam perjalanan. Kalau kamu memasuki suatu rumah, katakanlah terlebih dahulu, 'Damai sejahtera bagi rumah ini.' Dan jika di situ ada orang yang layak menerima damai sejahtera, maka salammu itu akan tinggal padanya. Tetapi jika tidak, salammu itu akan kembali kepadamu. Tinggallah dalam rumah itu, makan dan minumlah apa yang diberikan orang kepadamu, sebab seorang pekerja patut mendapat upahnya. Janganlah berpindah-pindah rumah. Jika kamu masuk ke dalam sebuah kota dan kamu diterima di situ, makanlah apa yang dihidangkan kepadamu dan sembuhkanlah orang-orang sakit yang ada di situ, dan katakanlah kepada mereka, 'Kerajaan Allah sudah dekat padamu.'" Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudari-saudaraku yang terkasih, selamat dan profisiat untuk saudara-saudara, gereja, paroki, dan lembaga-lembaga yang hari ini pesta nama Santo Timotius dan Titus. Semoga semangat dan teladan hidup mereka memberi inspirasi dalam hidup dan karya pelayanan kita semua.
pesta Timotius dan Titus selalu jatuh sehari setelah pesta pertobatan Rasul Paulus. Timotius dan Titus adalah rekan kerja Paulus. Tuhan memanggil Paulus untuk menjadi rasul bagi orang-orang non-Yahudi. Misi yang sangat penting ini ia jalankan dengan melibatkan orang lain. Kedekatan Paulus dengan rekan-rekan sekerjanya sangat terlihat bahwa ia selalu mengucap syukur kepada Allah dan selalu mengingat rekan-rekan kerjanya dalam permohonannya, baik siang maupun malam. Untuk semua bakatnya yang luar biasa, Paulus sadar bahwa ia membutuhkan orang untuk bekerja sama. Dia tahu bahwa sebagai anggota tubuh Kristus, ia bergantung pada setiap anggota lain yang telah dikaruniakan Roh kepadanya dengan cara yang berbeda. Paulus mengingatkan kita akan semangat kolaborasi dalam karya pelayanan gereja. Saudari-saudaraku yang terkasih, dalam sabda Tuhan hari ini, Yesus mengutus ke-70 muridnya. Mereka diutus berdua-dua, tidak sendiri-sendiri. Kita membutuhkan karunia dan pengalaman satu sama lain jika pekerjaan Tuhan ingin dilakukan di dunia sekarang ini. Kita semua punya sesuatu yang unik untuk disumbangkan pada pekerjaan Tuhan itu. Kita masing-masing punya karunia Roh untuk diberikan kepada orang lain dan juga kesempatan menerima karunia Roh dalam diri orang lain. Dan itu yang dilakukan oleh Paulus bersama rekan-rekannya, Timotius dan Titus. Saudari-saudaraku yang terkasih, marilah kita melihat dalam diri kita masing-masing kekuatan kasih karunia Allah untuk berpikir, berkata-kata, dan bertindak mengobarkan kebaikan Allah dalam hidup kita masing-masing. Ya Allah, kami bersyukur karena Engkau telah memilih kami untuk menjadi pembawa damai sejahtera. Buatlah kami selalu berani untuk menjadi pembawa damai bagi orang lain lewat perkataan dan perbuatan kami setiap hari. Kau dipanggil Tuhan, dijadikan duta supaya hidupmu menyinarkan kasih-Nya. Berat memang tugasmu, tetapi kau diberi rahmat. Kau dipanggil Tuhan, dijadikan duta supaya hidupmu menyinarkan kasih-Nya. Sang Kristus memikatmu, takkan mampu kau menolaknya. Kau dipanggil Tuhan, dijadikan duta supaya hidupmu menyinarkan kasih-Nya. Dan doaku bagimu, semoga teguh semangatmu. Kau dipanggil Tuhan, dijadikan duta supaya hidupmu menyinarkan kasih-Nya.
Saudari-saudaraku yang terkasih, marilah kita mengakhiri renungan kita hari ini dengan mohon berkat Tuhan, dan kita akan menerima tugas perutusan. Marilah kita siapkan hati kita untuk menerima berkat-Nya. Semoga saudari-saudara sekalian, keluarga-keluarga dan komunitas kita, orang-orang yang kita doakan, mereka yang sakit, yang menderita, seluruh tugas, belajar, pekerjaan, usaha serta karya pelayanan kita, dibimbing, dilindungi dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.